Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sayangi dan kami hormati Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain Eksekusi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan 2 dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Uwis Raupa NIM 1610123320047, Ayu Handayani NIM 1910123120012, Muhammad Nasri NIM 1910123210039, dan terakhir ada saya sendiri Nur Anissa NIM 19123120014. Jadi kelompok kami di sini akan membahas tentang masa usia lanjut. Jadi kelompok kami di sini membahas apa itu pengertian masa usia lanjut, apa ciri-cirinya, terus ada apa saja perkembangan di masa usia lanjut, ada permasalahan yang dihadapi masa usia lanjut, penyebab dan solusinya. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengertian masa usia lanjut. Lanjut usia atau masa usia lanjut merupakan tahap akhir dalam rentang kehidupan manusia. Masa usia lanjut adalah manusia yang telah memasuki umur lanjut. Jadi secara umum ukuran ketuaan seseorang dapat dilihat dari 3 segi, yaitu yang pertama tua berdasarkan umur, yang kedua ada tua berdasarkan emosional, perasaan, dan tingkah laku, yang ketiga ada tua berdasarkan intelektual pikirannya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO membagi lanjut usia berdasarkan umur, yaitu yang pertama ada usia 45-60 tahun disebut dengan middle age atau setengah baya. Yang kedua ada 60-75 tahun disebut dengan elderly atau usia reda utama. Yang ketiga ada 75-90 tahun disebut dengan old atau tua atau reda prawasana. Yang terakhir ada 90 tahun atau very old. Disebut dengan reda wasana. Selanjutnya ciri-ciri masa usia lanjut. Harlock mengelompokkan ciri-ciri masa usia lanjut itu ada 4. Yang pertama adanya perubahan fisik pada usia lanjut. Jadi di sini terbagi lagi. Ada perubahan pada penampilan, contohnya pada daerah kepala, tanda-tanda ketuaan di wajah, dan persendian. Selanjutnya ada pada bagian tubuh, contohnya perubahan sistem saraf. Terus ada pada fungsi fisiologis, contohnya tingkat denyut nadi, meningkatnya tekanan darah. Terus ada pada panca indera, contohnya kemampuan kerja pada penglihatan, pendengaran, dan lain-lain. Terus ada yang terakhir ada pada seksual, wanita itu terjadi menopause dan laki-laki klimatorik. Yang kedua ada perubahan kemampuan motorik pada usia lanjut. Jadi di sini faktornya disebabkan oleh pengaruh fisik dan fisiologis sehingga mereka berubah lebih lambat dibanding pada waktu muda. Yang ketiga ada perubahan kemampuan mental pada usia lanjut. Jadi perubahan kemampuan mental pada manula berbeda pada tiap individu. Apabila ada kecenderungan negatif dari pendapat masyarakat terhadap perubahan manula, maka secara otomatis hal tersebut akan menimbulkan kemunduran kemampuan mental pada manula. Keempat atau yang terakhir yaitu perubahan minat pada usia lanjut. Bila manula mengadakan perubahan minat dan keinginannya yang dilakukan secara sukarela dengan harapan ia akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri dari perubahan itu. Itu saja presentasi dari saya, selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Handayani, NIM 19101231-212. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tugas-tugas perkembangan masa usia lanjut. Tugas-tugas perkembangan masa usia lanjut itu ada 6. Yang pertama, yaitu menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Artinya, manusia yang sudah memasuki masa usia lanjut harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan fisik dan kesehatan yang sudah jauh berbeda saat masih belum memasuki masa usia lanjut. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya income atau penghasilan keluarga.
Artinya, manusia yang sudah memasuki masa usia lanjut harus bisa menyesuaikan diri dengan masa pensiun, karena pada masa ini tidak ada lagi melakukan pekerjaan seperti belum memasuki masa usia lanjut, serta penghasilan yang didapat pun akan jauh berbeda dengan saat masih belum memasuki masa usia lanjut serta masa pensiun. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Pada masa ini, semua manusia harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi meskipun berat, tapi harus dilalui. Karena jika tidak dapat dilalui dengan baik, maka itu dapat menurunkan kesehatan fisik. Yang keempat, membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia. Artinya seperti ikut atau membuat organisasi khusus orang yang memasuki masa usia lanjut, karena itu dapat menjaga atau menjalin tali silaturahmi dengan baik. Itu termasuk membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia. Yang kelima, membentuk pengaturan fisik yang memuaskan. Artinya di sini orang yang sudah memasuki masa usia lanjut bisa menjaga pola hidup sehat seperti ikut olahraga. Khusus orang yang sudah memasuki masa usia lanjut itu termasuk ke pembentukan fisik yang memuaskan, pengaturan fisik yang memuaskan. Yang keenam, menyesuaikan diri dengan peran sosial. Artinya di sini dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar meskipun ada perbedaan usia yang ada. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasih dengan NIM 1910 1232139. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang permasalahan pada usia lanjut. Yang pertama adalah permasalahan pekerjaan. Pada dasarnya, usia lanjut antara kisaran 65 tahun sampai seterusnya itu merupakan masa di mana seseorang sudah dianggap tidak produktif lagi, walaupun dia masih bisa mengemban suatu amanah ataupun tugas yang diberikan. Yang kedua, permasalahan minat bakat. Pada masa tua, minat tergantung pada kondisi fisik, mental, ataupun kejiwaan seseorang. Pada masa usia lanjut, menentukan minat dalam memilih kegiatan yang sesuai dengan kondisi fisik sangatlah sulit. Yang selanjutnya adalah kesepian. Pada usia lanjut, sekitaran umur 65 sampai seterusnya, satu pasangan, contohnya suami istri, itu sering ditemui sudah kehilangan pasangannya, dalam tanda kurung meninggal. Suasana itu merupakan suatu permasalahan. Kenapa? Karena pada usia lanjut mereka harus memiliki teman ataupun pasangan hidup. Akan tetapi pada usia tersebut sangat sulit mencari teman yang bisa memahami kondisi atau situasi yang sama. Yang selanjutnya adalah disinhibisi, adalah suatu kekurangan atau kehilangan bagian psikologi dalam diri seseorang yang mencakup pada emosi, kematangan pikiran, dan hal selainnya. Karena pada masa tersebut sudah terjadi kekurangan dalam hal tersebut. Yang selanjutnya adalah suasana hati. Suasana hati di sini cenderung lebih menunjukkan suasana hati yang cenderung kesepian, tidak mempunyai teman. Suasana hati tersebut bisa menimbulkan masalah karena mereka harus mempunyai teman ataupun tempat berbagi cerita
ataupun hal sebagainya. Yang selanjutnya adalah iman. Masalah iman. Masalah iman bisa menjadi faktor yang mempengaruhi. Kenapa? Karena pada masa lanjut, usia lanjut, lebih cenderung tidak mengingat akan suatu iman karena kurangnya zikir ataupun beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena mereka cuma memikirkan mati tetapi tidak memikirkan berzikir ataupun beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisrofa. Ini 16101233 247. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penyebab permasalahan pada usia lanjut. Yang pertama, ketidakpastian keuangan. Yang kedua, ketidakpastian pekerjaan atau tidak mendapatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, ketidakpastian karena keacuhan anak. Yang keempat, ketidakpastian karena keacuhan lingkungan. Yang kelima, ketakutan terhadap kesehatan yang memburuk. Yang keenam, ketakutan terhadap kematian. Yang ketujuh, kurangnya berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, kehilangan teman dan orang-orang yang terdekat. Selanjutnya, upaya dalam mengatasi permasalahan pada usia lanjut, yaitu memberikan bimbingan dengan semenarik mungkin agar lansia tidak mudah bosan. Bimbingan merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial yang diberikan dalam upaya memenuhi kebutuhan. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.